Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Maret. Apakah yang terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Pisces. Energi kamu di bulan Maret, apakah yang terbaca? Semoga yang terbaca adalah hal yang baik-baik saja dan sesuai dengan harapan kamu. Amin. Aminkan saja ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jadi ada door. Opportunities are waiting for you. Nah, luar biasa ya. Jadi di bulan Maret itu kamu akan menemukan sebuah pintu, dan di dalam pintu ini itu berisikan kesempatan, peluang yang sudah menanti kamu. Ya, jadi segeralah kamu untuk menunjukkan kalau kamu itu butuh ke peluang ini. Ayo bangkit. Mungkin selama ini kamu seperti stuck, diam di tempat, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ya mungkin modal yang tidak punya, mungkin dalam segi keuangan ya, aku mau bikin usaha nih, tapi aku nggak punya modal. Aku nggak punya kekuatan, aku tidak punya keberanian, ya. Nah, itu jika tentang finansialnya kamu, pekerjaannya kamu, bisnisnya kamu. Tapi kalau dalam cinta, selama ini mungkin kamu sudah merasa sendiri, ya. Tapi kamu memang benar-benar mencintai diri kamu, dan kamu berusaha untuk membuat enjoy dan bahagia diri kamu walaupun kamu sendiri. Walaupun terkadang orang banyak berprasangka, "Oh, kamu sendiri ya?" Kalau sendiri itu kan identiknya dengan kesepian, tapi kamu enggak, gitu loh. Kamu itu selalu melakukan hal-hal yang bikin diri kamu enjoy. Nah, dan ternyata dengan begitu juga, kesendirian kamu akan berakhir mungkin dengan adanya pintu ini. Di balik pintu ini mungkin sudah ada yang akan menanti kamu. Luar biasa ya, semoga aja. Jika kamu afirmasikan sesuatu hal seperti ini, ya semoga aja itu akan terwujud ya. Sehingga akhirnya orang-orang mungkin tidak akan berkata lagi, oh dia sendiri pasti kesepian toh gitu ya. Sementara mereka nggak tahu tuh apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu rasakan gitu kan. Jadi omongan orang itu tidak bisa kita atur, biarkan mereka. Tapi tunjukkan kepada mereka kalau kita itu bisa happy dalam keadaan apapun. Oke, nah ini. Ini yang terbaca untuk di bottom of the deck. Arti kata mungkin nantinya kamu akan bisa menemukan kesempatan peluang dalam hal apapun mungkin. Contohnya kalau dalam bisnis, yang tadi aku katakan aku tidak punya modal, aku tidak punya uang, aku tidak punya keberanian, mungkin saja. Kamu nantinya akan bertemu dengan seseorang atau semesta mengirimkan seseorang yang tepat buat kamu. Ya, mungkin saja dia akan benar-benar membantu kamu mendirikan suatu bisnis, atau ada seseorang yang akan membantu kamu mendapatkan satu pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan bidang kamu. Ya, mungkin banyak orang-orang yang ternyata melihat kualitas diri kamu, dan sehingga dengan begitu orang-orang ya mungkin tidak akan sungkan-sungkan untuk membantu kamu dalam mungkin menjalankan bisnis ataupun dalam menjalankan sebuah usaha pekerjaan ya begitu. Oke. Nah, itu. Oke, kita akan coba lihat ya di sini. Ada staff, ada you will be taken care of in difficult times. Ya. Nah, kamu akan benar-benar berhati-hati ke depannya ya. Karena ini akan ada waktu yang berat bagi kamu. Jadi di bulan Maret mungkin saja kamu itu akan menemukan banyak banyak masalah gitu ya. Tapi di sini yakinlah, semua masalah yang kamu hadapi itu bisa akan terselesaikan atau kamu menemukan jalan keluarnya, menemukan solusinya. Di sini karena di bottom of the deck itu ada kartu yang menggambarkan kamu akan menemukan pintu ajaib gitu loh. Nah, ini pintu ajaib selalu buat kamu. Jadi kamu jangan takut kalaupun nanti ada masalah yang datang, apapun ancaman dan lain sebagainya. Kamu itu akan mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kalau aku itu berada di jalan yang benar gitu loh. Ya. Atau bisa dikatakan ya, bulan Maret adalah bulan dimana
kamu akan segera mengakhiri masa-masa sulit kamu. Karena di sini tadi aku lihat ada kesempatan, ada peluang, dan itu akan kamu manfaatkan. Yang tadinya tidak ada punya percaya diri gitu ya, sekarang kamu akan memunculkan kepercayaan diri kamu. Oke, ini adalah like stepping into a new experience. Nah, kamu akan bertahap nih untuk mewujudkan apa yang akan menjadi suatu ide baru kamu, experience kamu gitu ya. Dan kamu akan bisa menunjukkan, oh kalau aku itu punya kualitas, aku itu punya talenta, aku bisa semuanya. Aku tidak hanya berdiam diri saja gitu, semua bergerak gitu ya. Dan kamu juga akan melangkah untuk sesuatu kesempatan yang baru gitu ya, atau pengalaman kamu yang baru. Nah, itu akan bisa menghasilkan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapan kamu, tapi justru lebih gitu loh, melebihi dari harapan kamu itu. Intinya jika kamu memberikan nilai itu 2, maka kamu akan mendapatkan 5 atau 6 begitu, itu istilahnya ya. Intinya kalau kamu berani aja melangkah menuju ke depan, mengambil kesempatan ataupun mengambil peluang, nah itu adalah masa-masa kamu menemukan satu kesuksesan nantinya. Oke? Oke. Ini ada bad. Take care, enemies are working against you. Nah, ini juga menggambarkan ya, kalau ini kamu juga harus berhati-hati terhadap serangan-serangan mungkin yang akan datang kepada kamu. Atau dengan kata lain, aku melihat ya kamu harus berhati-hati karena akan ada mungkin musuh-musuh kamu yang melakukan ancaman-ancaman di belakang kamu. Dia tidak namanya musuh ya, pasti dia tidak akan melakukan serangan dari depan. Pasti mereka melakukan serangan dari belakang. Karena ya dia tidak ingin diketahui oleh kamu kalau dia ingin menyerang kamu. Nah, ini mungkin lebih berhati-hati aja di bulan Maret nantinya ya. Nah, ini. Jadi buat teman-temanku di sini kamu mungkin disarankan di bulan Maret itu begitu sangat harus berhati-hati karena banyak orang yang pro dan kontra dan banyak orang juga yang suka dan tidak suka sama kamu, bahkan ada yang membenci, nah bahkan ada yang ingin menghancurkan kamu di sini. Nah, inilah dia. Salah satu orang itu ya mungkin akan menghancurkan hidup kamu. Kamu harus berhati-hati ya. Entah apa ya yang mungkin sudah kamu lakukan terhadap dia yang membuat dia itu ya iri sama kamu ataupun yang lainnya ya. Semoga aja ya kita dijauhi dari orang-orang seperti itu. Oke. Nah, di sini ada candle. You will be show the way. Nah, kamu akan bisa melihat jalan itu. Karena ada sebuah lilin, ada sebuah cahaya. Nah, jadi di bulan Maret itu walaupun banyak masalah, banyak ancaman, ya, banyak orang-orang tidak suka kamu, tapi kamu akan mendapatkan petunjuk di sini. Misalnya di awal, oh, ini orang ternyata nggak tulus sama aku. Oh, ternyata dia adalah orang yang tidak baik buat aku. Dan ternyata lagi dia ingin mengancam aku. Nah, jika itu terjadi pada kamu, ya abaikan dia. Ya, kalau kamu seandainya atasan dia di dalam dunia pekerjaan, ya udah, kamu stop aja gitu loh, kerjanya dia. Nah, itu mungkin salah satu jalan terbaik. Oke. Intinya kamu akan menemukan petunjuk-petunjuk di sini untuk apa ya, untuk perubahan hidup kamu ke depannya. Ya, pasti akan ada selalu perubahan. Ya, namanya hidup ya. Kalau tidak ingin berubah ya kita harus stuck di satu keadaan seperti itu gitu loh. Kita tidak akan berkembang, kita tidak akan maju, kita tidak akan mengikuti tren. Nah, jadi sekarang ini bagaimana cara kita untuk berusaha maju satu langkah gitu loh. Ya, walaupun saat ini ya mungkin keadaan keuangan kamu pas-pasan, tapi ya masalahnya kita berusaha kembali. Nah, karena dengan berusaha itu jalan kita pasti akan kebuka. Ya, ini juga ada finger. Warning you of a problem either now or in the near future. Nah, mungkin ada sebuah peringatan nantinya yang kamu dapatkan di bulan Maret. Peringatan apa? Ya mungkin kamu yang belum dewasa. Ayo kalau kamu ini belum dewasa, ya maka kamu mau jadi apa? Nanti pekerjaan kamu itu akan dibohong-bohongi orang gitu. Karena di dunia ini ya banyak orang yang akan menipu. Menipu itu bukan karena dia mencuri, bukan, tapi dia lebih lebih melihat adanya kesempatan gitu loh. Ya. Nah, ini yang terbaca. Oke. Arti kata ya kamu di sini akan diperingati mungkin oleh petunjuk-petunjuk ini bahasanya kamu harus sadar, kamu gak boleh seperti itu karena nantinya orang-orang masa lalu kamu mungkin akan muncul dan masuk ke dalam dunia-dunia ya dunia apa gitu ya. Karena di sini dia orang ini benar-benar spiritualnya cukup bagus. Nah, tapi kalau kamu benar-benar merasakan ada rasa suka ke dia ya lebih baik kamu bisa menunjukkan atau mengekspresikan ya gitu. Oke. Nah, inilah tadi ya yang terbaca.
Dan intinya, ya mungkin di bulan Maret kamu harus lebih berhati-hati, lebih waspada aja, lebih ya mungkin menggunakan logika ya, jangan terlalu menggunakan perasaan selamanya karena itu juga nantinya tidak akan baik untuk hidup kita ke depannya ya. Oke. Kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang terbaca di sini? Apakah yang terbaca? Oke. Jatuh. Satu lagi ya. Ya. Nah, di sini ada zodiak-zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, tapi siapa aja? Ini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, dan ada Aries, Leo, Sagi, Seven of Wands, dan ini ada Queen of Wands. Oke. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu, ada Aries, Leo, Sagi, Aries, Leo, Sagi. Ini kuat sekali ya. Elemen api kuat sekali dan ini ada elemen air. Nah, jika elemen api dan air itu ketemu ya, semoga aja selalu akan berjodoh ya. Di sini juga ada The Chariot, Cancer. Nah, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Pisces, kita melihat di Three of Pentacles. Nah, ini menggambarkan akan ada hubungan kerjasama yang akan terjalin. Mungkin saat kamu benar-benar membutuhkan sebuah peluang, peluang itu muncul di hadapan kamu. Ya, dan karena apa ya? Bisa juga dikatakan kamu dengan ini sebuah takdir ya akan bertemu, mungkin akan bakal jadi saudara gitu loh. Kalau dia sudah menikah ataupun kamu sudah menikah. Dia baik banget gitu loh. Dia akan bisa membantu kamu dalam hal pekerjaan, dalam hal finansial. Itu yang diinginkan dia. Oke. The Chariot ini adalah Cancer, di mana pada akhirnya dia sudah bisa memahami baik dan buruknya suatu keadaan. Misalnya kamu gitu ya, dia berharap kamu itu bisa menjadi pasangannya dia. Tapi dia itu harus mikirkan beberapa kali juga gitu. Karena apa? Karena dia juga sudah punya anak ya yang sudah besar gitu. Dan ada hal lain juga yang akan menjadi beban juga bagi dia di sini. Oke. Dan ini ada Queen of Wands. Ya, kalau The Hermit ini ada Queen of Wands. Queen of Wands ini adalah gambaran kamu akan benar-benar bakal menikmati satu kehidupan yang benar-benar sempurna nantinya. Ya, ini dia. Karena di sini akan ada hal-hal tidak terduga, ada Seven of Wands ya. Seven of Wands itu adalah apa ya? Ini seperti dia ingin mengejar sebuah keuntungan, mengejar satu kebahagiaan, atau mungkin dia akan benar-benar mendapatkan perlindungan di sini. Oke, ada seperti itu. Ini juga ada Five of Wands ya. Five of Wands ini gambaran kalau dia mulai menemukan keberhasilan. Dia seperti mulai menemukan kebahagiaan. Itu karena apa? Ya, karena ada hal-hal tidak terduga yang akan datang kepada kamu. Mungkin saja ya, orang-orang itu ya orang yang tidak jauh juga sih dari kamu, itu sih. Oke, nah kita lanjut di sini ada Ace of Cup. Ace of Cup ini adalah gambaran kamu dengan seseorang itu akan punya kesempatan untuk menjalin suatu hubungan, yang intens ya. Mungkin saja karena ada di sini energi-energi sudah kita bacakan ya. Semoga aja kamu akan bisa memahaminya. Karena ya kalau di kartu itu mungkin hanya boleh beberapa tulisan gitu ya. Nah, itu nantinya akan bisa dideteksi gitu. Oke, nah ini lanjut The Chariot. Nah, Ace of Cup ini adalah kesempatan dalam berbagai hal juga ya. Mungkin bisa saja ada seseorang yang akan menghubungi kamu ya. Dan itu mungkin dia akan ketemu dengan orang tua kamu dulu dan dia mungkin kalian berdua nggak kaget gitu loh ya. Gitu.
Ini juga ada diceriat seperti dia udah memahami hal buruk dan baik dari orang yang dia beli gitu ya, mungkin apakah itu, tapi tetap tetap aja ya tidak ada rasa, nggak sesuai dengan rasa kita ya, gitu. Oke, nah itu yang terbaca. Kita akan coba lihat dari kartu orakel lagi. Oke, apakah yang terbaca di sini? Ada pesan-pesan apakah yang akan kamu dapatkan? Oke. Enaknya punya Tuhan, ya. Ketika kita kalah, kita bisa bilang, "Oh, ini mah bukan rezeki kita." Nggak sibuk nyalahin diri sendiri. Nah, itulah kamu. Kalaupun nanti misalnya ya, ada seseorang ini yang merupakan orang terdekat kamu, tapi dia seolah tidak mau, apa ya, sulit juga sih ya ngatakannya ya. Ada intinya gini aja, ada orang pesan sama dia, nak beli apa atau beli apa gitu ya, dan dia buru-buruan, mungkin mungkin menggunakan uang 100.000. Nah, di situ mungkin, apa ya, kayak, tukang parkirnya gitu ya, itu bisa aja. Dia tuh akan menawarkan dia masuk ke dalam, tapi tukang tukang parkir juga nggak ada. Lalu mungkin dia bertanya, "Kenapa?" Gitu. Bertanya, "Kenapa kamu tidak berada di dalam rumah?" Nah itu, ternyata kita punya cerita ya. Di sini ada, eee, nggak apa-apa kalau nggak berhasil isi ulang lagi gitu ya, bulan ini. Kalau nggak berhasil bulan ini ya bulan depan gitu. Ya arti kata masih ada beberapa kesempatan nantinya untuk kamu bisa mencapai keberhasilan kamu dalam segi usia kamu ya. Oke. Ini juga ada kalau, oh ya ini kalau nggak apa-apa ya hari ini. Ini dia ada menyerah sama takut tuh sama takut itu sifat bawang manusia. Yang membedakan manusia yang hebat dengan yang biasa aja itu mereka bisa mengatasi rasa sakit dan mudah menyerah. Nah, inilah seseorang itu merasa kalau dia itu sudah menjadi orang yang ya setidaknya masuk TV lah ya gitu ya. Oke. Apalagi yang terbaca? Nggak apa-apa kalau nggak berhasil hari ini, istirahat dulu, masih ada besok ya. Ya harus begitu ya. Jangan kau paksakan untuk bekerja selamanya. Kita kan juga manusia kan butuh istirahat, butuh tenaga ya. Ini ada orang-orang cuman upload story pas dia tenang aja. Padahal bisa jadi dia lebih sedih dari kita. Iya benar. Banyak mimpi boleh, tapi jangan kebanyakan. Takutnya kamu malah lupa sama dunia nyata. Itu. Kalau kamu punya mimpi, ya mimpi itu pasti akan jadi kenyataan. Ya. Nah, ini juga ada serem deh. Coba deh bangga. Coba deh bangun jam 2 sampai 4 pagi, terus ngobrol sama diri sendiri untuk istirahat cita-cita. Seperti iya, coba kalau aku sih ini sholat tahajud atau apa gitu ya. Dan di sini ada mikir realistis dengan keadaan nggak apa-apa kok. Mikir realistis sama menyerah beda kok. Ya ini. Kali-kali jangan ngabisin ambisi semalam. Padahal coba hidup tanpa ekspektasi aku. Mungkin akan ada apa judulnya nih. Kali-kali jangan mikirin emosi orang dulu gitu ya. Oke, ini judulnya. Nanti kita cari ya. Oke. Di YouTube. Oke, makasih teman-temanku untuk mendengar dengan aku. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.